Perkenalkan, nama saya Ayu Nurhayati Adi Putri, NIM 114230038 dari TL23 Pluk 9 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial pengerjaan acara ke-8 yaitu pemodelan 3 dimensi. Untuk yang pertama, kita akan buka aplikasi Global Mapper. Setelah aplikasi Global Mapper terbuka, kita akan melakukan input data. Dengan open file, kita masukkan data DEM untuk tebing breksi. Setelah data DEM terbuka, kita akan lakukan generate contour atau kita akan membuat kontur dengan cara kita klik create contour. Lalu untuk interval konturnya kita ganti 1. Untuk kita pergi ke counter bound, lalu kita checklist yang current width size, current projection UTM. Seperti ini, lalu kita klik OK. Lalu kita akan generate kontur. Setelah kontur terbuat, kita akan export kontur dengan cara kita klik pada generate kontur, lalu kita pergi ke layer, kita ke export layer, kita checklist yang generate kontur, kita klik OK. Untuk formatnya save file, lalu kita klik OK, kita klik OK lagi. Lalu untuk export lainnya kita pilih, kan kita sesuaikan di acara mana kita akan menyimpan. Seperti ini, lalu kita klik simpan. Setelah itu, untuk size karakternya kita ganti yang UTM. Kita export bound. Begini kita klik OK. Maka kontur sudah tersimpan. Untuk langkah selanjutnya kita akan pergi ke art scene. Kita pergi ke art scene, kita pergi ke file, kita ke new, lalu kita pilih blank scene, lalu kita klik OK. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan mengatur UTM dulu atau koordinat pada yang layer yang ini. Kita ke scene properties, lalu kita pilih UTM yang sesuai yaitu zone 49S, kita terapkan, klik OK, lalu kita lakukan add data, kita masukkan DEM breksi, ortho breksi, dan kontur. Kita akan masukkan DEM breksi, ortho, dan kontur, kita add. Setelah seperti ini, kita bisa mengubah atau kita mengatur arahnya. Kita klik ini, lalu kita pindah-pindahkan saja. Seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan mengatur layarnya. Jadi untuk yang paling bawah itu adalah DEM. Jadi kita bisa drag ke bawah, ortho lalu kontur. Setelah itu kita akan lakukan yang namanya, jadi kita akan mengatur basic dengan cara kita klik satu kali pada DEM, klik kanan, kita pergi ke properties. Lalu kita pergi ke basic, lalu kita pilih yang floating on the custom surface, lalu kita masukkan data DEM breksinya, DEM tebing breksi, kita add, lalu untuk elevation ini unitsnya kita ganti 1, lalu kita klik terapkan. Kita akan mengatur basic juga pada ortho dan kontur dengan langkah yang sama. Kita pergi ke properties, kita pakai basic, lalu kita pergi ke checklist yang floating, lalu kita untuk ininya kita atur pakai data DEM, add, untuk elevation unitsnya kita beri 1, lalu kita klik terapkan, dan kita klik OK. Untuk kontur, lakukan hal yang sama. Kita pergi ke kontur, pergi ke property. Lalu kita ke basic. Lalu kita pergi floating. Untuk ininya kita masukkan data DEM. Kita add. Lalu untuk yang elevationnya kita beri 1. Klik terapkan dan klik OK. Jika data hilang, kita bisa zoom to layer aja pada kontur. Kita klik, lalu kita pergi ke zoom to layer. Dan data akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan simbol lagi pada kontur. Kita klik saja 2 kali pada simbolnya. Kita ganti warnanya menjadi electron gold. Untuk ketebalannya kita ganti jadi 2. Seperti ini. Untuk DEM-nya sudah, kita bisa unchecklist saja pada DEM untuk warna yang lebih realistik. Untuk langkah selanjutnya kita pergi untuk ke katalog. Kita akan membuat save file, new save file untuk batas administrasi di file yang ada. Kita klik kanan, kita klik new, lalu kita untuk ininya kita klik save file dan beri nama sebagai batas administrasi. Lalu untuk future type-nya kita pilih polygon. Jangan lupa mengatur koordinatnya yang sesuai 49S. Lalu kita klik terapkan.
Kita klik OK, lalu kita klik OK. Maka batas admin di sini sudah terada. Untuk jika tidak ada pada table of content, kita bisa lakukan drag saja. Yang ada pada di sini kita drag ke katalog, ke table of content. Maaf. Jadi lalu langkah selanjutnya kita administrasi, kita klik edit feature lalu start editing. Setelah itu kita pergi ke 3D editor, kita lakukan start editing, lalu kita pergi ke create features, kita klik batas administrasi, kita pilih polygon, dan kita lakukan digitasi sesuai dengan ini. Lalu setelah digitasi selesai, kita stop editing terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke batas administrasi, kita pergi ke properties. Lalu kita pergi ke base height, lalu kita ubah floatingnya menjadi dam tebing breksi dan elevationnya 1, kita terapkan dan kita klik OK. Maka muncul hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan simbologi dengan cara kita klik 2 kali pada batas administrasi. Untuk fill color-nya kita pilih no color. Untuk outline-nya kita pilih 2. Untuk outline color-nya kita pilih Mars Red. Setelah itu kita klik OK. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi untuk setelah ini kita bisa checklist kontur dan dam. Dan kita bisa simpan filenya di acara yang sudah di tempat yang kita inginkan. Lalu kita beri nama. Kita simpan. Baik, untuk penggunaan ArcScene sudah selesai. Lanjut di aplikasi server. Baik, untuk langkah selanjutnya kita pergi ke Global Mapper. Untuk step aplikasi server, kita memerlukan data dari Global Mapper terlebih dahulu. Kita masukkan Open Data File. Kita masukkan data DEM. Kita buka. Lalu kita juga akan masukkan batas administrasi yang sudah kita buat pada acara 2. Lalu kita pergi ke Open Data File. Kita pergi lagi ke batas administrasi, kita masukkan. Baik, setelah batas administrasi terinput, kita bisa zoom to layer pada batas administrasi agar lebih jelas batas administrasinya. Baik, setelah itu kita pergi ke file, kita pilih export, lalu kita pilih export elevation grid format. Setelah itu kita pilih XYZ grid, kita klik OK. Lalu setelah seperti ini kita pergi ke export bound, kita draw a box, kita pilih daerah yang memiliki perbedaan ketinggian. Seperti ini, lalu kita klik OK. Lalu checklist pada current projection, lalu kita klik OK. Lalu simpan di acara yang diinginkan dengan file XYZ Tegal. Kita simpan. Baik, penyimpanan sudah selesai. Kita lanjutkan ke aplikasi server. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan menginput data dengan cara kita klik open, kita file, klik open, lalu kita akan masukkan data XYZ. Kita ubah dulu menjadi all file. Kita masukkan data XYZ Tegal, lalu kita buka. Jadi seperti ini, lalu kita klik OK. Setelah data seperti ini, kita pergi ke file, kita pergi ke save as, lalu kita ubah menjadi BLN. Baik, lalu kita simpan. Nah, seperti ini, lalu kita pergi ke grids, kita ke data, kita pergi ke grid, kita masukkan BLN, lalu kita buka. Pastikan X berubah kolom A, Y kolom B, dan Z kolom C, kita klik OK. Kita tunggu proses selesai. Seperti ini, lalu kita klik OK. Dan untuk ini adalah tanda sebagai selesai, kita close saja, lalu kita save. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, baik, untuk jika sudah diekspor atau disimpan, kita pergi ke plot 1, kita bisa klik kanan pada page, lalu kita pergi ke page setup. Untuk paper size-nya kita ubah menjadi A3, orientation-nya landscape, lalu kita klik OK. Setelah seperti ini, map, lalu kita ke new, lalu kita pilih yang contour map. Lalu kita masukkan BLN yang sudah kita buat sebelumnya. Akan muncul seperti ini. Kita bisa sesuaikan saja.
Untuk ini di Object Manager akan muncul right axis, left axis. Kita mulai dari right axis dulu. Kita pergi ke General, lalu kita Show Label. Kita ubah angle-nya menjadi 180. Setelah itu untuk font-nya kita klik plus, kita ubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 8. Setelah itu kita ke scaling, lalu kita ubah majornya menjadi 1000. Nah, seperti ini kita bisa ke bagian untuk yang kiri atau left axis. Kita sama untuk intervalnya kita ubah menjadi 1000. Lalu kita ke general, untuk angle-nya kita ubah menjadi 180 derajat. Dengan kita ubah font-nya menjadi Times New Roman. Dan size-nya kita ubah menjadi 8. Nah, selanjutnya kita bisa untuk top-nya kita lakukan hal yang sama. Kita show dulu labels-nya. Untuk angle kita menjadi 0. Font-nya kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk scalingnya kita ubah menjadi intervalnya 1000. Baik, setelah seperti ini kita pergi ke untuk mengatur yang sisi bawah. Lakukan hal yang sama. Untuk interval kita ubah 1000. Untuk ke general kita ubah type-nya, font-nya menjadi Times New Roman. Dengan ukuran 8. Baik, setelah seperti ini. Untuk angle-nya tidak perlu diubah, kita menggunakan 0. Lalu kita ke contour untuk melakukan simbolik pada contour. Lalu kita pergi ke level. Kita untuk majornya kita ubah. Untuk intervalnya kita bisa atur mau lebih 4, 7, kalau saya memakai 5. Setelahnya untuk yang major, kita tampilkan dulu, kita ubah colornya menjadi orange dengan ketebalannya menjadi 0,04. Lalu untuk yang minor atau bukan IK, lakukan hal yang sama, kita ubah menjadi orange dengan ketebalan 0,1. Lalu untuk font, kita edit fontnya menjadi Times New Roman. Dengan ukuran font 8. Seperti ini, untuk kontur selesai. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat profil sayatan dengan cara kita klik kanan pada map, kita pilih add, lalu kita pilih map, klik kanan, add, lalu kita pergi ke profile. Lalu kita buat sayatan penampang dengan cara, kalau saya dari pojok kanan atas hingga bawah. Seperti ini. Lalu kita akan mengatur penampang sayatan dengan titelnya kita ubah menjadi penampang sayatan. Sampai B. Seperti ini. Untuk fontnya, jangan lupa kita ubah menjadi Times New Roman. Dengan font 12. Seperti ini, lalu kita baik, setelah itu kita akan menambahkan teks. Ini dengan cara kita ubah dulu fontnya menjadi Times New Roman. Dengan ukuran 8, lalu kita klik A. Kita klik OK. Setelah itu kita ubah dulu menjadi kursor. Kita sesuaikan di sini. Lalu kita copy dan kita ubah menjadi B. Oke. Lalu kita sesuaikan pada kita beri juga pada sayatan yang ada pada sini. Lalu untuk ini kita ubah menjadi, posisikan menjadi. Baik, seperti ini kita lakukan pengeditan lagi untuk key axis-nya. Kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Untuk x axis-nya lakukan hal yang sama, kita ubah fontnya. Seperti ini.
Untuk y-axisnya juga kita akan ubah titelnya menjadi elevasi. Untuk x-axisnya kita ubah titelnya menjadi jarak dalam kurung M. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan menambahkan 3D analisis. Dengan kita klik 3D New Face, kita masukkan BLN yang kita buat, maka akan muncul seperti ini. Seperti ini, maka di Object Manager juga akan muncul X-axis, Live axis, Bottom axis, dan 3D Surface. Untuk langkah pertama kita akan melakukan pengeditan pada Z-axis. Kita ubah axis plane-nya menjadi ZXZ, lalu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Seperti ini. Lalu untuk scalingnya, untuk intervalnya kita ubah menjadi 1000. Baik, seperti ini. Lalu kita akan melakukan pengeditan pada Live axis. Untuk intervalnya kita ubah 1000. Lalu kita pergi ke general, kita ubah angle-nya menjadi 180. Lalu untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk scalingnya kita ubah, tadi belum terubah, 1000. Lalu kita ubah menjadi, kita lakukan pengeditan pada bottom axis. Untuk intervalnya kita ubah menjadi 1000. Lalu kita pergi ke general dengan mengganti fontnya menjadi Times New Roman. Lalu untuk fontnya jadi 8, lakukan hal yang sama, ubah fontnya menjadi 8 pada left axis dan Z axis. Seperti ini. Lalu kita akan melakukan simbologi pada 3D surface-nya. Kita klik satu kali. Untuk material color-nya kita ubah menjadi rainbow. Lalu kita klik pada titik 3. Kita sesuaikan sesuai ketentuan. Untuk yang pertama kita ubah menjadi Carteus. Untuk yang kedua kita ubah menjadi grass green. Untuk yang ketiga kita ubah menjadi yellow. Untuk yang ketiga kita ubah menjadi orange. Untuk yang keempat kita ubah menjadi pink. Lalu untuk yang kelima kita ubah jadi red. Akan muncul seperti ini. Lalu untuk base-nya kita bisa ke show base. Lalu kita untuk fill propertinya kita ganti menjadi color-nya menjadi dark brown. Seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya kita bisa memunculkan show color atau gradasi ketinggian warna yang menunjukkan keterangan ketinggian warna. Lalu kita atur untuk posisinya. Baik, setelah seperti ini, kita bisa pergi ke map. Lalu kita add. Lalu kita pergi ke contour layer. Lalu kita masukkan BLN. Lalu kita akan memunculkan kontur pada 3D yang sudah kita buat seperti ini. Kita pergi ke frame. Seperti ini. Kita pergi ke kontur. Lalu kita ubah type-nya menjadi Times New Roman sudah. Seperti ini. Lalu kita add lagi, kita klik kanan lagi pada map. Lalu kita klik add. Lalu kita pergi ke satu grid vector layer atau kita akan menambahkan arah aliran. Kita masukkan file BLN. Maka akan muncul seperti ini. Lalu untuk vektornya kita bisa edit, kita klik satu kali, lalu kita pergi ke simbol. Untuk frekuensinya bisa kita ubah. Semakin tinggi frekuensinya, maka kerapatannya akan berkurang. Seperti ini. Baik, langkah selanjutnya kita akan menambahkan kotakan pada kontur dengan cara kita add rectangle. Kita akan lakukan kotakan, kita add kotakan pada kontur. Seperti ini, lalu kita pixel terlebih dahulu, lalu kita pilih. Seperti ini, lalu kita klik kanan, kita kelompokkan atau kita group. Lakukan hal yang sama pada sayatan. Kita klik kanan, kita group. Seperti ini, kita bisa atur posisinya.
Oke. Lalu kita akan memberikan teks yang berisi nama, NIM, dan PLUK. Dengan kita ini lalu kita edit juga. Jangan lupa mengubahnya menjadi Times New Roman. Untuk ini kita buat 12, lalu kita klik OK. Seperti ini, lalu kita beri rectangle atau kita beri kotakan pada nama. Setelah seperti ini, kurang lebih jadinya akan seperti ini. Jadi untuk penyimpanan kita bisa pergi ke file, untuk PDF kita pergi ke export, lalu kita ubah, simpan sebagainya menjadi PDF, vektor, lalu kita beri nama, ini, lalu kita simpan. Kita klik OK. Baik, setelah seperti itu, kita juga bisa melakukan penyimpanan dengan Save As, atau kita menyimpan dengan server, kita beri nama dan ini, lalu kita klik simpan. Lalu maka pengerjaan akan tersimpan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.